Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat. Kembali lagi di channel PD Programming bersama saya, Alvin Fau. Dan di seri kali ini kita akan membahas tentang Blade Template yang disediakan oleh framework Laravel. Dan tentunya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan dibantu subscribe-nya. Dan jangan lupa diaktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan ketika ada materi atau video terbaru yang saya upload di channel ini. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke topik atau pembahasan pada materi kali ini, maka saya akan cerita-cerita sedikit, saya akan menjelaskan sedikit apa manfaat yang akan kita peroleh setelah kita membuat atau menggunakan yang namanya Blade Template yang disediakan oleh Laravel. Yang pertama, salah satu manfaat yang akan kita peroleh yaitu kita akan lebih mudah membuat sebuah halaman website kita atau halaman dari aplikasi yang sedang kita buat itu bisa dinamis. Dan manfaat yang kedua yang akan kita peroleh setelah kita menggunakan Blade Template dari framework Laravel yaitu kita akan menghindari penulisan coding program yang berulang. Kita tahu dan kita paham bahwasannya di sebuah aplikasi pasti ada menu tertentu yang akan kita gunakan untuk mempermudah para pengguna daripada aplikasi yang sedang kita buat. Dan biasanya ketika kita mengakses beberapa file yang berbeda, maka di aplikasi tersebut akan menginkludkan juga menu yang sama, struktural yang sama. Nah, yang akan kita hindari di sini, bagaimana cara membuat menu dan juga bagian-bagian yang lainnya yang nantinya kita hanya menuliskan sekali saja, kita tempatkan di dalam satu file master atau di satu template saja, dan kemudian bisa kita gunakan ke berbagai file yang berbeda. Nah, jadi itu dia manfaat yang akan kita peroleh dengan menggunakan Blade Template ini tadi. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwasannya Laravel itu menyediakan fitur yang bagus, menyediakan fitur yang keren, maka fitur-fitur itulah yang akan digunakan oleh para programmer, fitur-fitur itulah yang akan digunakan oleh para developer, sehingga mereka akan lebih cepat membangun sebuah aplikasi. Nah, itulah dia manfaat yang akan kita peroleh setelah kita menerapkan Blade Template yang disediakan oleh framework Laravel. Oke, saya tahu teman-teman masih bingung dengan penjelasan yang saya sampaikan tadi, dan supaya teman-teman tidak penasaran dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, yuk kita langsung ke materi intinya, atau kita langsung praktekkan. Oke, yang pertama yang perlu kita siapkan yaitu kita siapkan dulu Visual Studio Code-nya, text editor kita buka. Oke, ini text editornya sudah terbuka. Kemudian, yang kedua, yang perlu kita jalankan yaitu web server kita. Oke, silahkan dibuka sampipi teman-teman semua. Dan kemudian kita jalankan web servernya. Nah, jadi web server yang saya gunakan di sini apa sih ya? Kita klik Start. Nah, apabila nanti PID-nya sama portnya dan juga di bagian modul ini background apasinya itu sudah berwarna hijau, berarti ini sudah berjalan ya, sudah bisa kita gunakan. Oke, ini kita close saja. Nanti kalau mau cari bisa kita akses lagi di sini, kita buka. Dan selanjutnya yang perlu kita persiapkan, kita akan membuka project kita yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Bagaimana caranya? Kita pilih menu file, kemudian kita pilih open folder, dan kemudian kita akan cari di mana kita meletakkan atau menginstal project kita di pertemuan sebelumnya. Nah, kemarin saya menginstalnya itu di local disk E, kemudian di dalam folder belajar Laravel saya buka, dan kemudian inilah project yang kita buat di pertemuan sebelumnya. Nah, kita pilih dan kita select foldernya. Oke, nah sekarang project kita sudah terbuka di dalam text editor kita.
Nah, coba kita buat terminal baru. Kita pilih menu terminal di atas, kemudian new terminal. Coba kita jalankan dulu proyek kita ini. Kita buat perintahnya php artisan serve. Nah, setelah tampil IP-nya seperti ini, maka kita boleh klik langsung di sini dengan menekan Ctrl plus klik di sini. Nanti secara otomatis dia akan membuka ke dalam browser. Nah, kita tunggu loadingnya. Oke, nah ini adalah project yang kita buat di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi pastikan kalian sudah menginstal project ini. Kalau misalnya masih belum, silahkan ditonton materi di pertemuan sebelumnya. Nah, silahkan nanti dilihat ya, di channel ini sudah saya buat bagaimana cara membuat seperti ini. Selanjutnya, yang perlu kita persiapkan adalah admin template. Nah, nanti untuk download admin template-nya nanti, linknya saya akan sertakan di deskripsi video ini. Nah, bagi teman-teman nanti yang mau menggunakan admin template ini, silahkan di-download dan diikuti langkah bagaimana cara menggunakan admin template itu setelah di-download. Nah, di sini file admin template-nya saya sudah sediakan. Nah, kemudian kita ekstrak dulu terlebih dahulu template adminnya ini. Kita klik kanan, kemudian kita pilih extract here. Nah, setelah terekstrak filenya, kemudian kita buka. Ada beberapa file yang akan kita copy pastekan ke dalam project kita. Yang pertama itu adalah bagian asetnya. Kita copy aja asetnya, kita copy. Kemudian kita pastikan ke dalam project kita yang ada di local disk E. Kemudian belajar Laravel dan juga ke dalam folder dasar Laravel. Kita buka. Nah, ini asetnya tadi kita kopikan ke dalam folder public. Kemudian kita klik kanan dan kita pastikan. Nah, nanti untuk proses pengkopian file ini silahkan disesuaikan ke lokasi penyimpanan project kalian ya. Di mana kalian simpan projectnya, ya silahkan dipastikan ke dalam project kalian dan di dalam folder public. Dan selanjutnya, file yang perlu kita copy pastikan lagi dari template-nya tadi, yaitu file index. Nah, kita kembali ke folder admin template-nya tadi yang sudah kita ekstrak. Kemudian kita masuk ke dalam folder example. Kita klik. Kemudian ini file index yang kita copy. Kita klik kanan. Kita copy. Kemudian kita kembali ke project kita tadi. Kemudian kita kembali lagi. Kemudian kita buka di dalam folder resource. Kemudian di dalam folder view. Kemudian kita buat folder baru di sini. Kita buat namanya admin. Enter. Kemudian kita buka foldernya dan kita pastikan file indeksnya tadi. Paste. Nah, setelah kita copy semua filenya tadi yang kita butuhkan untuk project kita, maka ini sudah bisa kita close saja. Nah, sekarang kita kembali ke text editor kita, Visual Studio Code. Kita lihat sekarang di dalam folder views-nya yang ada di dalam resource, ini ada satu folder namanya admin dan kemudian ada di dalamnya file index.html. Nah, file index.html ini kita akan rubah sesuai dengan struktural yang ada di Laravel, yang dimana setiap view yang kita buat di dalam folder views, file tersebut kita buat dengan ekstensi yang disediakan oleh Laravel, yang dimana setiap file akan kita buat dengan nama filenya, kita ikuti dengan blade dan baru diikuti dengan ekstensi dari file itu sendiri. Nah, berarti kalau seperti itu,
index.html-nya kita rubah namanya, kita klik kanan, kemudian rename, kita ganti index.blade.php, enter. Nah, sekarang coba kita double klik ini filenya, kita lihat apa sebenarnya isi dari file index.blade.php ini. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuka file indexnya, dan kita lihat di sini ada struktur HTML di sini semua. Oke. Nah, coba kita jalankan dulu bagaimana hasilnya. Kita buka browser. Kemudian kita buat di sini admin. Oke, katanya page not found. Nah, berarti kita belum membuat root ini. Kita daftarkan dulu root ini ya ke dalam file web. Kita buka di root dan kemudian web.php. Nah, kemudian di sini kita buat, di sini kita komen dulu, kita buat keterangan ini root untuk admin. Oke, di sini kita buat root .2 get, kemudian ini kita hapus saja. Bisa kita gunakan format seperti ini. Nah, kemudian di sini di bagian rootnya ini kita daftarkan dulu yang root admin tadi yang kita inputkan di browser kita. Nah, di sini kita buat admin. Kemudian kita susul dengan nama controller. Nah, controller di sini kita buat controller. Oke, kita buat jangan controller tapi kita buat di sini admin controller. Kemudian kita pisahkan dengan add, baru kita buat metodenya apa. Kita buat di sini index. Oke. Nah, sekarang kita coba akses rootnya ini tadi, atau kita refresh aja di sini. Kita refresh. Oke, nah sekarang ini ada error. Katanya admin controller does not exist. Ya, berarti nggak ada controller ini. Nah, jadi wajib kita buat dulu controllernya. Ya. Nah, kita gunakan fitur artisan yang disediakan oleh Laravel. Kita klik split di sini untuk membuat terminalnya menjadi terbagi dua. Dan kemudian saya buat di sini untuk membuat controllernya php artisan make controller. Kita buat namanya sesuai dengan nama controller yang kita buat tadi. Sini, berarti admin controller. Admin controller. Kita enter. Oke, sekarang controller ini sudah ada. Ya, controller admin controller sudah ada. Kita lihat di bagian app, kemudian folder http dan controller. Nah, sekarang kita sudah punya controller admin atau admin controller. Nah, kita double klik. Nah, kita lihat ini strukturalnya sudah ada. Nah, itulah hebatnya si Laravel ini ketika kita membuat sesuatu, baik itu controller, baik itu migration. Nah, semuanya ini sudah ada. Jadi kita tinggal mengikuti strukturnya yang disediakan. Nah, sekarang kita kembali ke browser. Kita lihat di sini, kita refresh lagi. Apakah masih ada error? Oke, katanya di sini error. Method. Yang dimana nama metodenya itu adalah index. Nah, berarti ini adalah sebuah metode yang kita daftarkan tadi di dalam file web ketika kita membuat root. Nah, kita lihat di sini file webnya. Nah, ini dia metode ini. Katanya metode ini belum ada di dalam controller admin atau admin controller. Jadi apa maksudnya? Maksudnya ini kita harus buat dulu nih metode indeksnya. Nah, sekarang kita coba buat. Kita kembali ke admin controllernya. Di sini kita buat public function
index. Ya, kita sesuaikan dengan nama metode yang kita daftarkan tadi di sini, di dalam rootnya ini tadi. Kemudian apa yang kita lakukan di sini? Kita return view yang mana mau kita ambil, mau kita tampilkan. Nah, tadi kan dari awal sudah saya sampaikan bahwasannya yang mau kita tampilkan itu adalah index.blade.php. Nah, berarti kita lihat direktorinya di mana, yaitu di dalam folder admin, dan di dalam folder admin itu ada file index. Jadi di sini kita buat dulu admin titik, kemudian nama filenya index. Nah, ini dalam artian kita mau memanggil file index yang ada di dalam folder admin. Seperti itu ya. Kita simpan dan kita refresh. Sip. Oke. Nah, sekarang ini template-nya sudah jadi. Ya, halaman administratornya sudah jadi. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Nah, ini silahkan dipahami ya, bagaimana nanti fungsi blade template-nya tadi yang saya jelaskan dari awal. Manfaatnya tadi seperti apa? Nah, kita lihat di sini, ketika kita membuka halaman administrator, di sini kita lihat ada beberapa menu yang bisa kita gunakan ketika nanti kita mengakses beberapa file di dalam proyek kita yang sedang kita buat. Nah, dilihat di sini ada yang namanya sidebar. Di sini ada navbar. Kemudian di sini ada konten. Ini adalah konten. Nah, bagaimana caranya membuat si sidebar ini sama navbar ini digunakan di beberapa file? Gitu ya, digunakan di beberapa file dan kemudian file itu dibuat di dalam satu template saja. Gitu ya. Nah, jadi inilah yang akan kita gunakan nanti atau yang akan kita buat ke dalam file masternya atau ke dalam file template-nya. Nah, sehingga halaman web ini nanti akan lebih dinamis ketika kita memanggil beberapa file yang ada di dalam proyek kita. Dalam artian seperti ini. Ketika nanti kita memanggil file di dalam proyek kita atau memanggil file-file yang lain, maka file itulah yang akan, atau di bagian konten inilah yang akan berubah, sedangkan yang ini akan tetap. Ya, sedangkan bagian sidebar atau navbar itu akan tetap, tidak akan berubah. Yang berubah itu, yang akan kita buat dinamis itu adalah bagian kontennya saja, gitu. Nah, jadi itulah nanti yang akan kita buat. Bagaimana cara memanage ini setiap halaman yang ada di project kita itu, yaitu tadi kita gunakan fitur blade template yang ada di dalam frame Laravel, supaya bagian sidebarnya ini dan navbarnya ini kita tidak buat satu persatu di setiap file yang kita panggil. Seperti itu ya. Oke, bagaimana cara mengedit ini? Kita kembali ke text editornya, kemudian kita ke bagian index.blade.php. Yang pertama, kita akan edit dulu ini. Di sini kita buat namanya yield. Nah, yield ini yaitu untuk membagi ya, untuk membagi nanti beberapa tag HTML yang ada di dalam yieldnya itu sendiri. Dan itu nanti yang akan kita panggil sesuai dengan parameter, sesuai dengan value yang kita buat di dalam yield-nya itu. Nah, misalnya di sini saya buat judul, kemudian saya buat value-nya apa, gitu ya, value-nya apa? Misalnya ini SEO penjualan, gitu ya. Nah, kita lihat sekarang, untuk kita refresh browsernya, ini nanti pasti akan berubah. Kita refresh, sip. Oke, ini sudah berubah ya, 1. Nah, kemudian kita copy dulu yang ini. Kita copy, klik kanan, kita cut, kemudian kita pindahkan ke dalam satu template. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi dari awal, bahwasannya
setiap menu dan navbarnya itu nanti kita akan tempatkan di dalam satu file atau di dalam satu template. Nah, di dalam folder admin kita akan buat satu file lagi namanya app, gitu ya. Kita buat app.blade.php. Kita enter, kemudian kita pastikan yang kita cut tadi di dalam file index. Oke. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita akan mengcopy bagian body sampai ke menu-menunya tadi. Kita lihat aja. Oke, nah silakan dicari ya. Ini di sini ada N sidebar. Kita seleksi, kemudian kita cut, kemudian kita pindahkan ke dalam file app. Nah, kemudian di sini kita buat namanya section show. Nah, kemudian kita pastikan di sini yang kita cut tadi di dalam file index. Kita pastikan ke sini. Ini kita bagi di dalam beberapa file ya. Nah, kemudian yang perlu kita persiapkan lagi yaitu di bagian footer. Nah, kita copy aja bagian footernya. Nih, mulai dari sini, mulai dari ini, mulai dari custom, template, setting, top bar, kita seleksi sampai ke bawah, kita cut, kita klik kanan, kita cut, kemudian kita pindahkan ke dalam file app, kita pergi ke bawah, dan di sini kita buat section show, kita buat footer. Oke, kita pastikan. Oke, kita pastikan, klik kanan, paste. Oke, kita simpan. Dan satu lagi yang perlu kita sisipkan di sini, di antara section footer sama sectionnya si sidebar-nya tadi, kita sisipkan di tengah-tengahnya. Ya, ini ada sidebar. Kita sisipkan di tengah-tengah atau di antara sidebar dan footer itu kita buat di sini yield. Yield itu apa nama parameter yang kita buat? Yaitu konten. Nah, berarti nanti ini bagian isi websitenya. Nah, setelah kita kopikan semua yang bagian-bagian menu yang ada di dalam file indexnya tadi, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan, kita panggil file app-nya ini, kemudian kita extendkan ke dalam file index. Dan sekaligus nanti kita akan memanggil semua section maupun yield yang kita buat di dalam file app-nya ini. Kita buka file index, dan kemudian sini kita buat perintah extend, kemudian kita panggil nama filenya. Nah, kita lihat dulu ya, sebelum kita panggil kita lihat dulu ini app ini beradanya di folder mana, yaitu di folder admin. Kita simpan admin.app. Oke. Kemudian tadi di dalam app-nya ini kita sudah membuat yield namanya judul. Di sini kita buat yield judul. Kemudian value-nya apa? Ini saya buat sembarang nanti untuk melihat apakah ini sudah jalan atau tidak. Kemudian di sini kita buat section. Nama sectionnya apa? Kita mau memanggil semua menunya tadi. Kita lihat nama section tadi kita buat ini sidebar. Kita tempatkan di sini sidebar. Nah, kemudian yang paling penting itu kita tambahkan di sini parent.
Nah, kenapa kita harus menggunakan parent? Nah, parent ini akan menandakan bahwasannya di dalam section ini, yang di dalam section sidebar, itu diambil dari file masternya, atau di dalam file app.blade.php. Dan itu setiap nanti pemanggilan di beberapa file, misalnya kita memanggil file yang berbeda, maka sidebar tersebut, semua struktur yang ada dalam sidebar tadi yang kita buat itu akan ditimpa. Jadi tidak perlu nanti kita buat satu persatu. Nah, kemudian di sini kita buat section content. Nah, kenapa konten? Kita lihat tadi di sini kita sudah menambahkan namanya yield content. Tapi kita harus buat yield. Berarti harus kita buat section content. Konten kita scroll lagi ke bawah, kita tutup di sini di penutupnya. Sini kita buat end section. Nah, satu lagi yang perlu kita tambahkan yaitu bagian footernya tadi. Di bagian app tadi kita juga sudah membuat footer. Nanti kita panggil section show. Kemudian di sini kita buat footer. Sama seperti yang di bagian sidebarnya tadi, kita tambahkan juga namanya parent. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat apakah jalan atau tidak. Kita nonaktifkan aja dulu ini, kita lihat dulu apakah berjalan nanti atau tidak. Kita refresh. Sip. Oke, sini ada yang masih belum jalan. Ada yang error sedikit. Nah, berarti di sini kita coba aktifkan. Oke, masih ada yang error. Oke, ada yang salah nih. Ini seharusnya bukan yield, tapi section. Ya, section, judul, kemudian ini judulnya. Makanya tadi di sini belum terganti. Ini kita coba. Sip. Oke, sudah selesai ya. Nah, jadi sekarang kita sudah berhasil menggunakan template blade-nya tadi. Dan setiap nanti yang akan kita panggil filenya, maka ini kita wajib membuat ini supaya nanti setiap menu yang ada di dalam file app-nya ini bisa terpanggil secara otomatis di dalam file yang berbeda. Oke, nah sekarang kita akan manage ini layout-nya. Ya, kita edit ya beberapa bagian mulai dari konten ini sampai nanti ke bagian menu. Kita akan hapus. Jadi nanti kita akan buat beberapa menu saja yang kita butuhkan di aplikasi kita. Oke, kita mulai dari sidebar. Sidebar ini saya akan hapus ya, mulai dari base form yang saya tinggalkan itu table, kemudian maps sampai ke menu level saya akan hapus. Oke, kita lihat di bagian row ya, di bagian file app kita cari tadi namanya form dan juga base. Kita coba cari di atas. Oke, di sini ada base. Ini saya akan hapus sampai di sini. Saya hapus. Kita simpan, kita refresh. Oke, base-nya sudah terhapus. Kemudian formnya saya akan hapus juga.
form saya akan hapus di sini. Refresh. Oke, sekarang ini sudah terhapus, tinggal tables. Nah, tablesnya ini saya akan ganti menjadi file master. Kita simpan, refresh. Oke, nah sekarang ini sudah berubah jadi file master, maps, dan sampai ke menu level ini saya akan hapus. Mulai dari maps di sini, maps sampai ke menu level saya akan hapus. Menu level ini saya akan hapus sampai ke bagian ini saya akan hapus. Kemudian saya simpan, kita simpan dan refresh. Oke, nah sekarang menunya tinggal satu. Dan selanjutnya di bagian kontennya ini saya akan rubah. Ya, saya hapus. Kemudian nanti saya akan tinggal buat ini saja di bagian atasnya ini. Nah, oke, kita lihat di bagian atas. Kita edit lagi sedikit di bagian ini, my profile. Ini kita hapus, kita cukup membuat profile dan juga logout. Nah, kita lihat. Oke, di sini dia menunya, kita hapus saja. Kita buat di sini account, pengaturan akun, kemudian logout. Kita simpan dan menekan Ctrl S dan kemudian refresh. Kita lihat lagi, save. Sekarang pengaturan akun dan logout. Nah, misalnya namanya saya mau rubah, boleh nggak? Boleh. Kita rubah dengan nama kita sendiri. Saya buat di sini. Oke, kita refresh. Nah, untuk menyimpan tekan aja Ctrl S di keyboard supaya lebih cepat. Oke, sekarang sudah berubah. Saya ganti dengan email saya lagi, boleh nggak? Boleh. Saya simpan, refresh. Oke. Kemudian kita tambahkan di sini, ya, di bagian view profile ini, di bagian buttonnya kita buat lihat profile. Kita refresh. Kemudian terlihat di sini sudah berubah. Oke, di sini juga saya akan rubah. Ini di bagian sidebar-nya. Sebelum kita rubah ke bagian kontennya, kita rubah dulu semua ya. Kita lihat lagi, namanya Hizrian. Kita cari aja ya, biar cepat. Ctrl F di keyboard. Sip. Ini saya akan ganti jadi nama saya. Kita refresh. Oke, ini sudah berubah juga. Kemudian ini kita buat di sini profil saya, edit profil, dan juga pengaturan akun. Oke, kita rubah saja di sini profil saya, kemudian edit profile, kemudian tentang saya, kemudian di sini kita buat pengaturan akun. Oke, kita refresh, Ctrl S dulu untuk menyimpan, kemudian refresh. Kita lihat lagi. Oke, nah sekarang sudah berubah. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke bagian konten.
yang dimana ini kita akan hapus. Yang kita buat itu, atau yang kita tinggalkan itu hanya bagian cut ini di bagian atas yang 4. Ini berupa cut ya. Ini cut visitor, subscribe, sales, dan order. Berarti ada 4 cut, nanti itu kita tinggalkan saja. Nah, kita copy dulu ini. Nah, kenapa saya copy? Karena saya mau mencari aja di text editornya supaya lebih cepat. Nah, ini bagian konten ini letaknya di mana? Oke, nanti lihat ya. Untuk bagian konten yang tadi, itu letaknya itu di bagian index. Nah, tadi kan kita sudah buat di dalam section konten. Nah, jadi itu wajib kita rubah. Nah, kemudian kita cari, kita Ctrl F saja di sini, karena tadi sudah kita copy. Nah, di sini kita hapus saja. Ini row ini sampai ke bawah. Kita hapus dulu. Oke, kita refresh. Ctrl S ya, jangan lupa untuk menyimpan, refresh. Oke, sekarang sudah terhapus tadi satu, yaitu maps yang tadi, grafik yang tadi maksud saya sudah terhapus. Nah, selanjutnya yang akan kita hapus ini user geolocation. Kita cari lagi. Oke, ini sudah dapat. Kita blok lagi mulai dari sini sampai ke bawah. Refresh. Simpan dulu, kita refresh. Oke, sudah terhapus. Kemudian ini yang 3 ini top product. Oke, ini kita seleksi aja 1 sampai ke bawah, 2, yang kemudian tadi feed activity. Oke, ini berarti kita hapus juga. Hapus. Kemudian support ticket. Dan juga bagian ini kita akan hapus. Support ticket. Oke, berarti kita seleksi sampai kemari. Setelah itu kita delete, tekan tombol delete di keyboard. Nah, sekarang kalau misalnya kita simpan, maka aplikasi kita tadi sudah berubah kontennya. Kita Ctrl S, kemudian refresh. Nah, sekarang ini sudah berubah semua ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan tambahkan menu ini lagi, dan kita edit sekalian dari file master. Berarti di bagian app-nya, app.blade.php. Di sini di bagian file masternya tadi, di sini saya akan buat data barang. Kemudian di sini yang kedua data konsumen. Kemudian data saya rubah di sini data supplier. Kemudian ini saya akan tambahkan lagi, ini saya copy karena saya mau membuat dua menu. Sini saya tambahkan, sini saya buat transaksi. Oke, kita refresh dulu, simpan. Ini ada file master. Kemudian di sini ada transaksi, belum ada isinya. Nah, kita rubah ya, kita rubah di sini href-nya ini kita rubah, kita buat namanya transaksi. Kemudian di bagian ID ini kita buat transaksi. Kita simpan, dan kemudian ini data penjualan, dan di bawahnya data pembelian. Oke, kita simpan dan kita refresh browsernya. Kita lihat, oke, ada data penjualan, data pembelian. Kemudian ini kita hapus yang data suppliernya. Kita refresh lagi. Nah, ini sudah ada semua menunya. Nah, selanjutnya kita akan ganti ikonnya ini menjadi icon folder dari file master. Oke, sip. Di sini saya akan coba ganti menjadi
FA folder. Kita simpan, kita refresh. Oke, sudah berubah. Di bawahnya kita akan buat foldernya di bagian transaksi. Di bagian transaksi kita akan rubah menjadi FA. Oke, ini saya akan coba pakai code saja. Kita simpan dan refresh. Oke, transaksinya sudah semua. Dan kita akan coba panggil ya. Kita akan coba panggil nanti beberapa file. Misalnya ketika nanti saya klik data barang, maka yang tampil di sini adalah data barang. Ketika saya klik data dokumen, maka yang tampil di bagian konten ini adalah data dokumen. Ketika saya klik data supplier, maka di sini akan tampil data supplier. Nah, bagaimana caranya? Kita kembali ke text editor kita. Dan kemudian kita buat controller. Controller apa? Kita buat controller barang. Kita buat PHP artisan make controller barang controller. Oke, kemudian kita enter. Kemudian kita buat lagi controller konsumennya. Kita ganti saja yang ini, konsumen controller. Kemudian satu lagi tadi supplier ya. Sini kita buat supplier controller. Nah, kita lihat di bagian atas ini sudah ada banyak controller kita. Nah, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu kita akan buat beberapa metode di sini di bagian barang controller, konsumen controller, dan juga supplier controller. Nah, masing-masing nanti kita akan tambahkan metodenya. Kita buka di sini file barang controllernya, kita klik 2 kali, dan kemudian kita buat di sini public function index. Kemudian di sini kita return view apa yang mau kita ambil. Oke. Nah, nanti kita akan buat di dalam masing-masing folder ya. Nah, nanti kita lihat dulu di bagian view ini belum ada folder barang. Berarti nanti kita buat folder barang. Nah, di sini kita buat barang.view barang. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan buat di bagian resource-nya tadi di folder admin. Sini kita buat folder lagi, namanya barang. Nah, kemudian di dalam adminnya ini, kemudian di dalam folder barang kita buat file baru, namanya view barang. View barang.php. View barang.blade.php. Oke. Di sini saya akan buat H1. Ya, H1. Ini adalah data barang. Oke, ini saya contohkan saja. Kemudian kalau kita klik di bagian di sini sudah bisa terpanggil nggak? Belum bisa, malah error. Kenapa? Karena rootnya belum ada. Nah, jadi rootnya itu harus kita daftarkan dulu.
Kalau ini kan di sini kita buat admin, tampillah seperti ini. Tadi di dalam rootnya itu sudah kita daftarkan. Nah, sekarang kita mau manggil file ini, file data barang, dan rootnya belum ada, makanya terjadi error atau not found. Nah, kita kembali text editornya, kita lihat di bagian webnya sini. Nah, kita buat rootnya lagi seperti ini. Oke, supaya cepat kita copy aja di sini, copy paste. Nah, berarti di sini kita buat barang. Ini kita ganti keterangannya. Kemudian controllernya apa? Controllernya kan tadi kita buat barang controller ya. Kemudian di dalamnya ada file, ada method index. Oke, seperti di sini kita buat barang controller. Kemudian add index. Itu metodenya. Kemudian supaya lebih rapi, di sini kita tambahkan /admin. Nah, berarti nanti kita tandakan bahwasannya ini adanya di dalam folder admin. Oke, apa yang kita lakukan supaya nanti bisa kita panggil view barang ini yang sudah kita daftarkan juga di dalam folder di dalam file barang controller. Kita kembali ke bagian app-nya, app.blade.php. Berarti kita lihat di sini ada data barang, kemudian di situ ada href-nya. Nah, ini kita hapus, kita gantikan dengan root yang kita daftarkan tadi di dalam web ini. Ini dia. Nah, di sini di dalam app-nya ini, di sini kita buat kurung kurawal 2 kali, kemudian buka kurung sekali, petik 1, kemudian kita copy pastekan aja tadi yang kita kopikan dari sini, dari rootnya tadi, kita pastekan, kemudian kita tutup sekali, petik 1, tutup kurung, dan kurung kurawal 2 kali. Nah, sebenarnya kurung kurawal 2 kali ini apa maksudnya? Nah, ini maksudnya sama seperti kita membuat tag PHP ya, membuat PHP. Misalnya seperti ini, kita membuat PHP. Nah, seperti ini. Biasanya kalau dulu itu ketika kita mau memanggil sebuah file, maka kita selalu buat pembukanya itu PHP. Atau misalnya kita mau echo sebuah data ya, maka kita akan masukkan pembuka PHP dan penutup PHP-nya. Kita buat seperti ini. Nah, itu sebenarnya sama ya. Jadi kurung kurawal ini bisa menggantikan fungsi ini. Itu ya di dalam framework Laravel. Nah, sekarang setelah kita buat, bisa nggak kita panggil yang tadi? Boleh, ya, boleh kita panggil. Coba kita lihat browser, kita refresh, dan dilihat alamatnya di sini pasti akan berubah. Nanti di sini akan bertambah /add/ kemudian nama barang ya, barang gitu. Kita klik, ini katanya add view barang not found. Nah, kita lihat katanya tidak ditemukan. Padahal tadi kita sudah membuat view barangnya di sini. Kita lihat di bagian controller, kita tambahkan satu lagi di dalam folder admin.barang.view barang. Kita refresh. Sip. Oke, ini tampil ya. Nah, kenapa tampilnya seperti ini? Nah, coba kita lihat ya. Coba kita lihat di dalam folder view barang tadi, kita belum extend-kan yang namanya admin.app-nya tadi, section-nya tadi, kemudian sidebar-nya tadi, belum kita masukkan ini semua. Nah, bagaimana caranya? Kita copy aja. Ya, kita Ctrl A. Kemudian di sini kita buat atau kita pastikan di dalam view barang.blade.php. Ini saya pastikan di sini ya. Saya klik kanan, paste. Dan kemudian di sini di bagian title-nya ini saya akan rubah menjadi data
barang. Nah, sekarang kita lihat ya hasilnya. Kita lihat, kita refresh di sini. Sip, ini sekarang sudah berubah. Hanya saja di sini belum kelihatan perbedaannya. Nah, kita lihat. Oke, di sini kita tambahkan aja room-nya. Oke, kita tambahkan room 1. Sini div row. Oke, kita buatlah di sini a call, kita buat aja dulu call md 12. Kemudian kita tambahkan H1 tadi. Ini adalah data barang. Simpan. Kemudian kita refresh browsernya. Sip. Nah, sekarang ini sudah tampil. Nah, bagaimana kalau misalnya kita buat data konsumennya? Ya sama aja ya, seperti yang tadi. Di konsumennya ini kita buat metodenya di sini. Oke, kita buat metodenya. Ini ya, public function index. Oke, kita simpan. Oke, sama ya seperti yang tadi. Return view. Apa nama view-nya yang kita buat? Nah, kita lihat. Oke, tadi barang kita sudah buat foldernya. Nah, sekarang kita buat folder konsumen. New folder konsumen. Kemudian di dalam file konsumennya kita tambahkan file baru, namanya konsumen.blade.php. Nah, apa yang kita isikan di sini? Sama, isinya itu sama seperti yang ada dalam view barang tadi. Kita copy, Ctrl A dulu. Kita copy saja. Copy. Kemudian kita pastekan ke file konsumen tadi yang baru kita buat. Klik kanan, paste. Kemudian kita simpan. Apakah ini sudah bisa kita jalankan? Belum bisa, gitu ya. Ini belum bisa. Kenapa? Karena kita belum memanggil di sini di dalam controllernya tadi. Nah, selanjutnya kita akan panggil filenya. Kita panggil dari folder admin, folder konsumen, kemudian kita panggil view konsumen. Nah, ini kita rubah dulu namanya ya. Ini biar tanda nanti kita. Ini file apa? Kita buat view. Ya, berarti di dalam controllernya tadi, di sini kita tambahkan view konsumen. Oke, titik koma. Kita lihat di sini. Kayak gini kita ganti jadi konsumen. Oke ya. Tadi kita sudah copy paste. Nah, selanjutnya kita akan buat rootnya. Ya, rootnya kita buat sama seperti yang tadi. Ini kita copy paste aja. Kita edit dulu catatannya atau keterangannya. Ini konsumen. Nah, ini sama ya. Ini konsumen juga kita buat. Ini konsumen. Oke, kemudian ini kita copy aja. Yang kita daftarkan ini kita copy aja. Jangan lupa ini controllernya kita rubah. Tadi kan konsumen ya. Ini konsumen controller, kita ganti konsumen controller. Kalau indeksnya kan sama. Ini indeks. Oke, ini sudah benar. Oke. Nah, kemudian kita buka lagi app-nya. Nah, kita mau manggil file konsumen sekarang. Nah, sama seperti yang tadi, kita hapus yang ini, buka kurung kurungan 2 kali, petik 1, pastikan root daripada konsumennya tadi, ini yang kita pastikan, ini alamatnya, kemudian petik 1, tutup kurung 1, kurung kurung 2 kali. Oke, setelah semuanya sudah kita buat, kita simpan.
dan kita lihat di browser kita. Kita refresh. Oke, kita coba klik data konsumen. Kita klik, ini sekarang konsumen. Nah, jadi ini yang berubah, sedangkan yang lainnya tidak berubah. Itulah fungsi daripada si template-nya tadi. Oke, saya rasa itu aja penjelasan tentang template ini. Nanti kalau misalnya kalian masih bingung, silahkan ditanyakan aja di kolom komentar ketika ada penjelasan dari saya yang masih membingungkan. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya, dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe, dan jangan lupa juga diaktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi atau notifikasi ketika ada video yang saya upload di dalam channel ini. Oke, salam dari WD Programming, sampai jumpa di materi berikutnya.